Lebih tepatnya 8 tahun yang lalu ya. Lebih tepatnya tanggal 28 Januari tahun 2007 jam 8.46 pagi. Coba nih inget-inget, kira-kira inget gak ya lagi ngapain? Ayo, lagi ngapain kira-kira? Coba tebak, inget-inget lagi ngapain? Pagi-pagi gini lagi ngapain? Lagi sekolah, lagi masak ya. Lagi ngapain? Lagi sekolah ya, lagi belanja ya, lagi kerja katanya. Oke? Nah, pasti ingatannya samar-samar. Kenapa? Karena, sudah lama banget. 2007, udah lebih dari 8 tahun yang lalu. Mana gue ingat katanya, mana saya ingat. Nah, tapi walaupun tanggal itu sudah lebih dari 8 tahun yang lalu, tapi hari itu adalah hari yang gak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya. Kebetulan tanggal 28 Januari tahun 2007 itu jatuh di hari Minggu. Ya, saya ingat banget tuh hari Minggu. Jadi tadi yang bilang lagi ngapain, lagi sekolah ya. Sekolah Minggu kali ya. Nah, saya masih ingat banget hari itu hari Minggu. Dan walaupun hari itu hari Minggu, tapi saya begitu semangatnya. Begitu bangun saya langsung loncat dari tempat tidur, langsung buru-buru beres-beres, siap-siap, dan udah gak sabar pengen pergi ke suatu tempat di Singapura. Nah, sekarang pertanyaannya, ngapain sih buru-buru dan mau buru-buru kemana? Nah, lebih tepatnya hari itu saya udah gak sabar banget pengen pergi ke tempat orang jualan koran di Singapura. Kenapa? Karena hari itu adalah hari di mana untuk pertama kalinya saya bisa melihat dengan mata kepala saya sendiri koran besar di Singapura, judulnya The Sunday Times, itu meliput artikel tentang kisah hidup saya. Dan judulnya adalah sebagai berikut. She's made her first million at the age of 26. Saya sangat bersyukur karena saya bisa mendapatkan $1 juta pertama saya di usia 26 tahun. Terima kasih. Nah, tapi yang lebih menggemparkan ternyata bukan hanya pencapaiannya. Ternyata ada kisah dari pencapaian tersebut. Nah, maka dari itu yang memberitakan di Singapura, akhirnya beritanya pun juga tersebar di beberapa negara tetangga di Asia. Jadi setelah koran Singapura, ini ada berita harian ya di Malaysia. Ada juga, ini ada yang bisa nebak dari negara mana? Vietnam, ya benar Vietnam. Yang biar ini keseringan nonton film Thailand ya. Ini dari Vietnam. Ada juga ini dari koran Mandarin di Singapura ya. Dan akhirnya beritanya pun tersebar sampai ke Indonesia. Dan mungkin beberapa dari Anda pernah membaca artikelnya, baik di koran Kompas, koran Pembaruan, ya, majalah Femina, tabloid Nova, Bintang, Check and Recheck, dan seterusnya. Dan mungkin beberapa dari Anda pernah melihat saya di layar kaca. Ya, saya sempat diundang menjadi bintang tamu utama juga di acara Kick Edi, Hitam Putih, Bukan Empat Mata, baik itu di Metro TV, TV One, RCTI, SCTV, Kompas TV, dan seterusnya. Nah, semua ini saya ceritakan kepada Anda bukan untuk menunjukkan betapa hebatnya Meridiana, bukan. Tapi semua ini saya ceritakan kepada Anda untuk menunjukkan satu hal. Bahwa kalau saya saja bisa, saya yakin ada semua pun bisa. Pasti bisa. Dan kenapa saya bisa yakin sekali dengan hal itu? Karena saya percaya bahwa saya dan Anda itu sebenarnya gak ada bedanya sama sekali. Banyak orang begitu mereka melihat artikel yang ini nih, biasanya sih mereka penasaran. Kok bisa sih sukses di usia muda? Kok bisa sih dapat $1 juta di usia 26 tahun? Kok bisa? Biasanya sih mereka penasaran. Nah, karena mereka penasaran dan mereka tidak punya kesempatan untuk bertemu langsung dengan saya, maka banyak sekali dari mereka mempunyai asumsi. Ya, banyak sekali dari mereka mempunyai apa? Asumsi. Dan asumsi terbanyak yang mereka punya adalah sebagai berikut. Karena mereka tahu saya orang Indonesia yang tinggal di Singapura, ya saya memang berdomisili di Singapura, saya kuliah di sana, saya memulai bisnis saya di sana, dan memulai keluarga saya di sana. Dan saya sudah tinggal di Singapura 16 tahun sebenarnya ya. Nah, karena mereka tahu saya orang Indonesia yang tinggal di Singapura, asumsinya cuma satu. Terang aja dia bisa sukses di usia muda. Pasti dia berasal dari keluarga yang kaya raya. Pasti keluarga kaya raya dimodalin bisnis, makanya bisa sukses. Nah, bagaimana menurut Anda? Kira-kira asumsinya benar atau salah? Benar salah? Salah ya, benar-benar salah ya. Ini saya bukan berasal dari keluarga yang kaya raya. Justru yang terjadi adalah sebaliknya. Saya berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Dan gak pernah ada pemikiran keluarga saya untuk
mengirimkan saya ke luar negeri untuk belajar. Karena kondisi keuangan yang pas-pasan hanya mencukupi untuk saya kuliah di Jakarta pada saat itu. Saya masih ingat banget masa-masa kecil saya habiskan di rumah kami yang sederhana di daerah Jakarta Utara, lebih tepatnya lagi daerah Tanjung Priok. Ya, dulu saya tinggal di daerah Tanjung Priok. Ada yang mungkin dulu pernah tinggal di Jakarta daerah Tanjung Priok atau saudara tinggal Tanjung Priok? Wah, ada ya, tetangga kali kita ya. Saya dulu tinggal Tanjung Priok dekat Pasar Ular. Pernah dengar Pasar Ular? Pernah ya? Nah, itu adalah salah satu daerah yang sangat keras. Kenapa? Karena banyak premannya di situ. Nah, jadi bisa dibayangkan, gak pernah kepikiran suatu hari saya bisa sekolah di luar negeri, bisa punya bisnis sendiri, apalagi punya bisnis di luar negeri. Sama sekali gak kepikiran. Tapi itulah uniknya hidup. Kita gak akan pernah tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Dan hidup saya pun harus berubah. Dan kisah mimpi $1 juta saya berawal 17 tahun yang lalu. 17 tahun yang lalu, kalau Anda hitung balik, tahun ini tahun 2015, dan 17 tahun yang lalu tahun 98. Kira-kira ingat gak ya apa yang terjadi di Indonesia tahun 98? Banyak ya. Pertama, krisis moneter. Krisis gak cuma di Indonesia, tapi juga di beberapa negara tetangga di Asia. Dan lebih parah lagi di Jakarta pada saat itu, gak cuma krisis, tapi ada yang namanya kerusuhan. Kerusuhan Mei 98. Satu peristiwa yang pastinya gak akan pernah kita lupakan. Dan saya masih ingat banget ketika kerusuhan itu terjadi, usia saya masih 18 tahun, saya baru aja lulus SMA, dan tadinya saya mau kuliah di Trisakti, karena papa saya, ayah saya itu bekas dosen Trisakti, jadi saya pikir lanjutin jejak ayah. Tapi masih ingat banget, baru pagi-pagi ngambil formulir pendaftaran, tiba-tiba sorenya ada peristiwa penembakan mahasiswa Trisakti. Dan akhirnya 2 minggu kemudian disusul oleh kerusuhan, kerusuhan Mei 98. Satu peristiwa yang sangat mencekam. Saya nggak tahu kalau di Surabaya tahun 98 ada kerusuhan nggak ya? Nggak ada? Aman-aman aja? Wah, luar biasa. Tepuk tangan buat Surabaya ya, luar biasa ya. Tapi itu saya pindah ke Surabaya ya. Nah, tapi situasi yang berbeda terjadi di Jakarta. Nah, karena pada saat itu orang tua saya sangat mengkhawatirkan keselamatan saya, masa depan saya, terutama masa depan pendidikan saya, akhirnya dengan berat hati mereka memutuskan untuk mengirim saya ke luar negeri untuk belajar. Dan Singapura adalah satu-satunya pilihan. Dan itu adalah keputusan yang berat. Amat sangat berat. Kenapa berat? Karena bayangkan, sebelum ada Krismon aja gak pernah kepikiran suatu hari saya bakal bisa kuliah di luar negeri. Karena kondisi keuangannya pas-pasan hanya mencukupi untuk saya kuliah di Jakarta pada saat itu. Itu sebelum Krismon. Apalagi tahun 98 ada yang namanya Krismon. Ya, di mana banyak sekali bisnis bangkrut, banyak sekali kekacauan, banyak sekali pengangguran, dan lain sebagainya. Jadi sulit sekali rasanya untuk orang tua saya bisa mengambil keputusan tadi. Nah, tapi walaupun tadi saya bilang saya berasal dari keluarga yang sangat sederhana, satu hal yang saya yakin Anda pun pasti setuju dengan saya, bahwa sesulit apapun keadaan keluarga, separah apapun kondisi perekonomian keluarga, orang tua pasti selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Setuju? Setuju. Nah, dan akhirnya saya pun bisa kuliah di Singapura dengan biaya hutang. Hutang dengan pemerintah Singapura. Kebetulan di tahun yang sama, di saat kerusuhan melanda Jakarta, pemerintah Singapura mengulurkan bantuan kepada beberapa pelajar di Jakarta. Dan karena dari nilai saya cukup baik, jadi saya diterima di salah satu universitas di Singapura. Dari nilai cukup, tapi dari segi uang tidak cukup. Dan disitulah akhirnya keluarga kami mengajukan permohonan pinjaman. Dan setelah dilihat dari latar belakang keluarga, pendapatan ayah saya, pekerjaan ayah saya, akhirnya bantuan pinjaman itu pun diberikan. Dan hutangnya pun luar biasa besar jumlahnya. 40.000 Singapura dolar. 40.000 Singapura dolar kalau dikursin ke rupiah sekarang itu sekitar 400 juta rupiah. Jumlah yang amat sangat besar. Bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk keluarga saya. Apalagi ibu saya nggak bekerja, hanya ayah saya yang bekerja membanting tulang untuk menafkahi istri dan ketiga anaknya. Itu pakai kurs dolar sekarang. Kalau Anda ingat, di saat Krismon 17 tahun yang lalu justru dolar lebih parah lagi. Jadi bisa dibayangkan nilai hutangnya lebih dari 400 juta rupiah, nilai mata uang 17 tahun yang lalu. Jumlah yang amat sangat besar. Tapi sekali lagi disitulah pengorbanan dan cinta kasih orang tua untuk anaknya. Nah, singkat cerita, akhirnya saya bisa kuliah di NTU, Nanyang Technological University Singapura.
ya, tempat yang sangat megah dan sangat indah kayak di kampus saya. Tapi nggak ada satu orang pun yang pernah nyangka bahwa ternyata di tempat yang seindah dan semegah ini ada seorang mahasiswi dari Indonesia yang harus berjuang bertahan hidup hanya dengan $10 setiap minggunya. Dan itulah kisah hidup saya. Bagaimana akhirnya saya terdampar seorang diri dan harus berjuang bertahan hidup hanya dengan $10 setiap minggunya. $10 setiap minggu, anggap aja pakai kurs dolar sekarang sekitar 9.000, berarti seminggu 90.000. Seminggu 90.000 berarti sehari sekitar 13.000 rupiah. Kira-kira bisa nggak ya bertahan hidup hanya dengan 13.000 rupiah sehari di Singapura? Jangankan di Singapura, di Jakarta aja susah ya. Kalau di Surabaya bisa? 13.000 rupiah sehari di Surabaya bisa? Wah, bisa luar biasa. Tepuk tangan sekali buat orang Surabaya ya. Waduh. Di sini satu porsi apa? Nasi rawon berapa harganya? 10.000? Wah, lumayan ya. Bisa ya. Bisa-bisain ya, bisa ngutang ya, bisa nggak makan dan seterusnya. Oke. Nah, tapi sekali lagi, disitulah kekuatan seorang manusia diuji. Dan saya yakin bukan hanya saya,